Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau memberikan jawaban tugas UTS KKL 2. Yang pertama ada candi. Apa yang dimaksud dengan candi? Candi Ijo merupakan bangunan pemujaan peninggalan dari masa klasik Jawa Tengah atau zaman Hindu-Buddha. Candi ini pertama kali ditemukan oleh H.E. Deropal pada tahun 1886. Setelah H.E. Deropal, orang asing berikutnya yang meneliti Candi Ijo adalah C.A. Rosemeyer. Ia menemukan 3 buah arca batu serta lingga yoni di balik Candi Induk. Ketiga arca batu tersebut adalah arca Ganesha, arca Siwa, dan sebuah arca tanpa kepala bertangan 4 yang diantaranya membawa cakra. Tokoh lainnya yaitu H.L. H.G. Melfi yang telah berhasil membuat gambar tata letak bangunan Candi Ijo. Candi Ijo kenapa disebut dengan candi pemakaman? Karena banyak terdapat bekas peperangan zaman dahulu untuk menaruh mayat-mayat tersebut. Kedua, jelaskan perbedaan candi Indonesia dan candi di India atau kuil India. Secara fisik, candi Indonesia terdapat akulturasi dari seni bangunan Indonesia asli seperti Candi Borobudur, bentuknya bersusun seperti punden berudak. Secara fungsi di India untuk tempat beribadah sebagai tempat penyimpan abu raja di samping fungsi untuk beribadah. Ketiga, Candi Jawi dalam negara Aktergama. Candi ini tersebut candi di Jawa dan dibuat oleh pada masa Kartanegara, yaitu pada tahun 1331. Candi ini pernah tersambar petir. Candi ini tingginya 24 meter, bercorak Siwa Buddha. Selain patung badan Siwa, ditemukan pula arca Ardhanari, Brahma, Ganesha, Durga, dan Lembu Nandi. Di candi ini Kartanegara disucikan sebagai 3 bentuk arca yang berbeda. Pertama, sebagai Siwa sekaligus Buddha dalam bentuk Bahriwawa sebagai lambang Nirmanakaya, dalam bentuk Ardhanari sebagai lambang Sog Mahgoya, dan dalam bentuk Jina sebagai lambang Dharma Karya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Candi dalam agama Hindu difungsikan sebagai tempat abu jenazah atau dikuburkan dalam candi. Benda yang dikuburkan atau dicandikan adalah macam-macam benda yang disebut pripih. Pripih ini dianggap sebagai lambang zat jasmaniah yang rohnya sudah bersatu dengan dewa penitisnya. Pripih ini diletakkan dalam peti batu di dasar bangunan. Kemudian di atasnya dibuat patung dewa sebagai perwujudan sang raja. Selain itu, candi yang berfungsi sebagai pendaharmaan raja. Hal ini berarti candi dibuat khusus secara untuk memuliakan arwah raja atau seorang tokoh penting. Dan yang kelima, candi sebagai tempat pemuja roh, nenek moyang, dan makam raja. Hal ini membuktikan bahwa agama Hindu-Buddha pernah ada di Indonesia. Peninggalan lain yang juga bisa membuktikan bahwa agama Hindu-Buddha pernah ada di Indonesia adalah dari segi seni rupa dan seni ukir, yaitu salah satunya relief yang dipahatkan pada dinding Candi Borobudur. Candi merupakan suatu bangunan peninggalan pada zaman dahulu yang berasal dari peradaban agama Hindu Buddha, yang mana candi ini digunakan sebagai tempat keagamaan atau ibadah, bahkan juga untuk tempat pemakaman raja, dan juga menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Sekian dari saya, Muhammad Firdaus. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.